Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. فقال الله تعالى في الكتاب العظيم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama sekali saya mengucapkan selamat milad Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-76. Semoga Kementerian Agama Republik Indonesia selalu menjadi yang terbaik dan berkontribusi untuk bangsa dan negara ini. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-35. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah dan berjihadlah di jalan Allah agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam waktu yang singkat ini, izinkanlah saya memberikan judul ceramah dengan momentum Hari Amal Bakti Kementerian Agama. Kita perkokoh moderasi beragama dalam masa pandemi COVID-19. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah bagaimana kita sebagai seorang penyuluh agama, sebagai seorang ustadz, sebagai seorang tokoh agama bisa menjadi penengah di tengah-tengah masyarakat, bisa menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai kita seorang penyuluh agama, ustadz ataupun tokoh agama hanya menjadi provokator saja, memecah umat, bahkan menghancurkan umat Islam itu sendiri. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Ada 3 langkah kita dalam moderasi beragama. Sesuai dengan firman Allah tadi, Al-Maidah ayat ke-35. Yang pertama, kita disuruh oleh Allah, bertakwalah kepada Allah. Artinya kita itu harus mendekat kepada Allah. Jangan sampai kita menyuruh orang untuk bertakwa, beriman kepada Allah, tetapi diri kita sendiri tidak mau bertakwa kepada Allah. Artinya dengan kita bertakwa kepada Allah, setiap langkah kita yakin akan selalu diawasi oleh Allah. Kita takut untuk berbuat jahat, kita takut untuk berbuat dosa. Sehingga ketika kita ingin menyelesaikan masalah di tengah masyarakat, tentu sesuai dengan ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Yang kedua adalah wabtagu ilaihil wasilah. Carilah wasilah. Bagaimana mencari wasilah itu adalah kita meningkatkan ilmu agama kita. Kita meningkatkan wawasan kita dalam agama Islam. Kita meningkatkan segala wawasan kita di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai ketika ada suatu masalah, ada permasalahan agamanya, kita tidak mampu untuk menyelesaikannya. Perbanyaklah kita ilmu agama, baik tentang masalah fikih,
ibadah, akhlak, akidah, dan sebagainya. Dengan kita mempunyai banyak ilmu agama, artinya kehadiran kita terasa sekali. Bagaimana kita itu bisa menjadi ummatan wasatol, litakunu syuhada'a 'alan nas, bisa menjadi umat penengah, bisa menyelesaikan masalah di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai kita itu memihak suatu kelompok tertentu dan melecehkan kelompok-kelompok yang lain. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Yang ketiga adalah wajahidu fi sabili, dan berjihadlah di jalannya Allah. Akhir-akhir ini kita melihat banyak sekali pemberitaan kasus yang mana seorang tokoh agama, boleh juga dikatakan ustadz atau oknum ustadz, melecehkan para santriwatinya. Bahkan yang terakhir ini terjadi di Kota Bandung, salah seorang pemimpin pondok pesantren ataupun pondok tahfiz menghamili belasan santriwatinya hingga melahirkan. Ini suatu hal yang keji, sesuatu hal yang biadab, dan ini harus kita lawan. Jangan sampai satu orang yang merusak Islam itu merusak kesemuanya. Islam jadi tercoreng. Ini tidak boleh. Kita harus berjihad melawan itu. Lalu bagaimana kita untuk melawannya? Tentu saja di tengah-tengah masyarakat kita harus pandai meredam. Apabila adanya masyarakat ingin berdemo atau ingin melukai, menyerang para oknum ustadz yang tidak bertanggung jawab itu, tentu harus kita cegah. Pencegahannya tentu bagaimana kita menjelaskan bahwasannya bagaimana bertindak dengan bijaksana. Jangan sampai sesuatu hal hanya diselesaikan dengan main hakim sendiri, itu juga dilakukan. Artinya Indonesia ini adalah negara hukum dan diselesaikan juga dengan hukum. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Ketika tiga hal tadi kita kaitkan dengan moderasi beragama, insya Allah la'allakum tuflihun, kita akan menjadi umat-umat yang beruntung. Begitu juga tentang masalah COVID maupun vaksin. Jangan kita menjadi anti COVID dan jangan pula kita menjadi anti vaksin. Dengan kehadiran kita sebagai penyuluh agama di tengah-tengah masyarakat, dengan penyampaian kita yang baik santun, insya Allah banyak nanti masyarakat atau umat yang akan mendengarkan, mempercayai kita sebagai penyuluh agama, bahwasanya vaksin itu salah satu hal yang bisa untuk mencegah atau membasmi COVID-19. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan kepada kita semua. Apabila ada kesalahan maupun kegelapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.